Melihatmu adalah anugerah. Bab 630. Carson adalah inti dari grup Aces. Selama dia menghilang, tidak akan ada orang, setidaknya tidak ada yang akan memiliki kemampuan untuk menstabilkan situasi ini. Penculikan Arila dan Rila kecil, tujuan sebenarnya Albi adalah untuk mengancam Carson. Jika dia tidak memperkirakan kesalahannya, Carson tidak akan pernah menolak permintaannya. Setelah mengamati selama bertahun-tahun dalam kegelapan, ibu dan anak ini sangat penting bagi Carson. Dia sudah melihat dengan jelas. Arila terhadap anak itu pastinya adalah dua orang yang bersedia dipertahankan oleh Carson. Jadi kali ini, ia menarik pintu kehidupan Carson, tanpa menyisakan ruang untuk Carson. Kau menginginkan hidupku? Carson mencibir, nadanya tajam. Oke, hanya karena kau menginginkan ini, aku akan membiarkanmu mengambilnya. Seperti yang dipikirkan Albi, Carson bahkan sama sekali tidak memperdulikan konsekuensinya. Dan dia menjanjikan permintaan Albi. Carson, kamu benar-benar berjanji? Meskipun sudah ditebak bahwa Carson akan berjanji, tetapi ketika dia akhirnya mendengar janji Carson, Albi masih merasa terkejut. Ketika seorang pria jatuh cinta dengan seorang wanita, berapa banyak cinta yang dia miliki untuk tidak ragu menukar hidupnya demi keselamatannya. Masalah ini, dia tidak bisa menyadarinya sekarang, karena baginya tidak ada yang bisa membiarkannya melakukannya seperti Carson. Carson, jangan berjanji padanya. Mendengar Albi mengatakan bahwa Carson setuju dan kepanikan menyebar dari hati Arila ke seluruh tubuhnya. Karena dia tahu bahwa Albi mengajukan kondisi seperti itu, Carson tidak akan menolak. Dia tidak berani berpikir tentang cara kehilangan Carson. Jika dia harus membuat pilihan antara benar-benar kehilangan Carson dan kehilangan nyawanya, Arila tidak akan ragu untuk memilih yang terakhir. Plak! Arila baru saja mengeluarkan suara. Albi membantingnya dan bersumpah di bibirnya. Wanita murahan, ketika aku tidak membiarkan kamu berbicara, kamu lebih baik tutup mulut kamu. Albi menggunakan banyak kekuatan dalam tamparan ini. Dan tamparan itu pada wajah Arila ada rasa sakit yang membakar. Dan perasaan yang sangat menyakitkan sehingga giginya hampir hilang. Albi, kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membiarkan seluruh keluarga Setiono membayar kelakuanmu. Mendengar Arila dipukul lebih menyakitkan daripada mengambil pisau di hati Carson. Carson berbalik dan menatap Zack dengan pandangan tajam. Zack segera mengerti apa yang harus dilakukan dan memberitahu Henry ketika dia mengeluarkan teleponnya. Zack menghela napas. Albi tidak hanya membiarkan seluruh kerajaan bisnis keluarga Setiono mereka mati, tetapi dia juga secara pribadi mengirim kerabat terdekatnya ke kematian. Carson mereka selalu menjadi orang yang duduk diam menunggunya. Adapun Albi, dia akan segera mendapatkan hukuman yang pantas. Apakah itu? Albi tersenyum dan bertanya, sementara tamparan lain di wajahnya. Aku mau melihatnya. Aku menyentuhnya
Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tiba-tiba Albi memberi 2 kali tamparan. Wajah putih Arila telah membengkak. Tapi dia menggertakkan giginya, tidak mau berteriak. Dia tidak ingin Carson khawatir. Dia tidak ingin Carson berjanji pada permintaan Albi. Albi! Teriakan Carson datang dari telepon dan sampai ke telinga Arila. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Carson, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkan tentang diri kamu dan Rila kecil, oke?" "Arila, jangan lakukan apapun. Tunggu aku," kata Carson. Dia hanya membutuhkannya untuk mempercayainya. Dan Rila kecil sangat baik menunggu dia segera. Selama mereka bisa melihat istri dan anak mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Oh, betapa dalamnya cinta 2 orang seperti laut. Aku yang jomblo ini melihatnya sungguh sedih. Tidak memisahkan kalian berdua adalah tampaknya sesuatu yang salah, kata Albi sambil tertawa jahat. Dia memegang 2 kartu as di tangannya, yaitu memegang pintu kehidupan Carson. Dia tidak perlu khawatir tentang Carson akan berani mengobrak-abriknya. "Albi, permintaanmu aku terima, tapi jangan sakiti dia." Karena pertentangan kata-kata, Carson harus menyerah 1 langkah. Sejak lahir hingga saat ini, dia selalu menjadi pemimpin absolut yang berdiri di puncak dan mengabaikan semua orang. Dia tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Ini hanya sekali seumur hidupnya. Hanya karena tangan orang lain memegang 2 orang yang paling dia pedulikan. 2 orang yang sangat penting daripada hidupnya. Dia lebih suka menundukkan kepala dan busurnya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan istri dan anak perempuannya lebih terluka karena kesombongannya. "Abraham, bagaimana juga kita berdua teman sekelas. Jika kamu berbicara dengan baik, bagaimana aku bisa menyakiti orang yang kamu cintai?" Albi tersenyum puas. "Jadi bisa dibilang, orang-orang masih harus melihat situasi. Kamu mengatakan seperti itu, bukan?" "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Pada saat yang sama, Carson menatap Zack dan bertanya apakah dia telah mengetahui lokasi spesifik orang ini. "Jalan Salak nomor 19. Bergegas ke sini sebelum jam 3 sore. Kalau tidak, konsekuensinya adalah resikomu sendiri." Setelah itu Albi menutup teleponnya. Memikirkan Carson yang putus asa, itu benar-benar membuat Albi gembira. Dia benar-benar berpikir bahwa Carson tidak melakukan apapun untuk hal ini. Faktanya, dia telah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka berhasil menyelinap ke area villa tempat Carson tinggal. Tentu tidak begitu mudah. Butuh 2 hari untuk bertukar identitasnya dengan pasukan Carson. Penangkapan para sandera berjalan begitu lancar, secepat yang dia harapkan. Berbahagia, Albi melihat Arila duduk di lantai. Harus diakui, wanita ini benar-benar cantik. Bahkan jika dia sangat menyedihkan sekarang, tetapi wajahnya masih cerah. Itu sungguh menyayat hati.
Melihat itu, Albi hanya merasa bahwa aliran panas mengalir melalui anggota tubuhnya dalam sekejap. Dan monster kecil di hatinya menangis dan ingin dibebaskan. Dia menelan air liur dan perlahan berjongkok di depan Arila. Dan dengan lembut membuka mulutnya. Arila. Albi mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Arila. Ketika dia menyentuhnya, dia ditampar oleh Arila. Jangan sentuh aku. Keinginan Albi untuk bangkit dituangkan ke dalam air dingin. Dia tidak bisa menahan amarah. Dia menjambak rambut Arila dan mencibir. Arila, tahukah kamu? Aku bisa melirikmu, itu adalah berkahmu. Jangan menolak penghargaanku. Orang jahat, beraninya menggertak ibuku. Rila kecil tiba-tiba bangkit dan ingin mendorong Albi. Tetapi kekuatannya terlalu kecil. Tidak hanya ingin mendorong Albi, tetapi dia malah jatuh ke lantai. Bocah gelandangan, jangan bicara. Aku hampir melupakanmu. Albi beralih dari Arila, berjongkok di depan Rila kecil, menatapnya. Bocah gelandangan, siapa yang memberimu keberanian? Kamu berbicara denganku seperti ini.